Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya Widya Priani. Di sini kami akan melakukan komunikasi satu arah dengan topik pentingnya komunikasi di tempat kerja. Kamu lagi ada waktu sebentar nggak? Aku lagi pengen diskusi serius soal kerjaan kita. Ada kok, Syah, santai aja. Kelihatannya penting banget ya. Iya, ini soal komunikasi di tim kita. Aku makin kesini ngerasa ada banyak yang miskomunikasi yang terjadi. Aku juga ngerasa begitu. Bahkan minggu ini aja kita banyak beberapa kejadian. Iya kan, kayak kemarin aku ngerjain laporan sesuai instruksi awal, tapi ternyata ada revisi yang aku nggak tahu. Sama banget, aku juga pernah dikasih tugas yang ternyata sudah diubah, tapi aku nggak dikabarin. Akhirnya kita harus kerja 2 kali, buang waktu dan tenaga banget. Dan kadang bikin kita kelihatan kurang teliti, padahal masalahnya di komunikasi. Betul, menurut aku ini bukan masalah individu, tapi sistem komunikasinya yang jelek dan belum rapi. Aku setuju, kita perlu mengevaluasi cara kita berkomunikasi. Menurut kamu apa penyebab utamanya? Kalau dari pengalamanku, kita terlalu sering mengandalkan komunikasi lisan, jadi nggak ada dokumentasi yang jelas. Iya, dan kalau orangnya lupa atau salah ingat, ya jadinya beda-beda. Selain itu, nggak semua orang itu dalam setiap diskusi penting. Benar, jadi ada gap informasi antar anggota tim. Aku juga perhatikan, kalau ada perubahan seringkali cuma disampaikan ke orang tertentu. Padahal perubahan itu seharusnya diketahui semua orang yang terlibat. Kalau enggak, ya hasilnya jadi nggak sinkron. Makanya kita butuh komunikasi yang lebih terstruktur. Setuju, kita harus mulai dari hal yang sederhana dulu. Misalnya, setiap selesai meeting harus ada notulen dan ringkasannya. Ya, dan harus langsung dibagikan ke semua anggota tim. Isinya juga harus lengkap seperti pembagian tugas, deadline, dan update terbaru. Kalau perlu ditulis juga siapa yang bertanggung jawab di setiap bagian. Benar, jadi nggak ada kebingungan lagi. Selain itu, menurut aku penting juga adanya PIC di setiap proyek. Iya, jadi alat komunikasinya lebih jelas. Kalau ada pertanyaan atau perubahan, cukup koordinasi ke PIC. Dan PIC yang akan menyampaikan ke tim. Dengan begitu, informasi lebih terpusat dan gak simpang siur. Aku juga kepikiran soal penggunaan tools dan komunikasi. Maksudnya kayak aplikasi chat kerja. Iya, tapi harus dimaksimalkan. Misalnya jangan cuma ngobrol, tapi juga buat dokumentasi. Setuju. Misalnya pakai pinat message atau folder khusus. Atau bahkan pakai tools manajemen proyek. Wah, itu lebih bagus lagi. Jadi semua tugas bisa dipantau. Selain itu juga, kita perlu meningkatkan kebiasaan konfirmasi. Iya, ini penting banget. Kadang kita terlalu cepat mengasumsikan. Padahal kita jadi salah paham. Makanya, setiap dapat instruksi, kita ulang lagi biar jelas. Aku juga merasakan kita perlu lebih terbuka dalam berkomunikasi. Maksudnya nggak takut buat ngomong. Iya, termasuk berani bertanya dan memberi masukan. Kadang orang takut dianggap tidak kompeten. Padahal justru itu menunjukkan kita peduli dengan pekerjaan yang kita lakukan. Setuju, budaya kerja setiap seperti itu harus dibangun. Aku juga mikir, mungkin kita perlu evaluasi rutin tiap bulan. Evaluasi komunikasi maksudnya. Iya, misalnya setiap minggu kita bahas apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu kita perbaiki. Wah, itu bagus sih. Jadi kita bisa terus berkembang. Selain itu, briefing pagi juga bisa membantu. Iya, biar semua orang prioritas hari itu. Dan kalau ada perubahan bisa langsung disampaikan. Aku juga setuju kalau semua pengumuman penting harus lewat satu channel resmi. Jadi nggak ada lagi informasi yang tercecer. Benar, selama ini terlalu banyak jalur komunikasi. Itu juga yang bikin aku bingung. Kalau semuanya terpusat, pasti lebih mudah. Aku juga merasa komunikasi yang baik bisa meningkatkan kepercayaan antar tim. Iya, kita jadi lebih yakin dengan satu sama lain. Dan nggak mudah menyalahkan. Karena semua sudah jelas dari awal. Selain itu, kerjaan juga lebih cepat selesai. Dan kualitasnya lebih baik. Aku rasa ini penting banget untuk jangka panjang. Setuju, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Makanya aku pengen kita mulai dari sekarang. Aku siap kok buat ikut perubahan ini. Makasih ya Win, aku jadi nggak ngerasa sendirian. Kita kan satu tim, Syah. Aku juga berencana menyampaikan ini ke atas
gagasan. Bagus, biar jadi kebijakan tim. Kamu mau bantu aku saat menyampaikan nanti? Tentu, aku juga punya beberapa contoh kasus yang bisa dibahas. Wah, itu akan sangat membantu. Kita juga bisa kasih solusi, bukan cuma masalah. Ya, biar lebih diterima. Aku optimis sih, kalau ini diterapkan, tim kita bisa menjadi lebih baik. Aku juga, yang penting kita konsisten. Dan semua orang ikut berpartisipasi. Perubahan memang butuh waktu ya. Tapi pasti ada hasilnya. Yang penting kita mulai dulu deh. Setuju dari hal kecil, tapi berdampak besar. Semangat ya, Win. Semangat juga, Syah. Kita pasti bisa memperbaiki komunikasi kita. Sekian praktek komunikasi di tempat kerja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.